Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan kelompok kami memberikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan Juri yang terhormat dan teman-teman yang sedang menyaksikan presentasi kami. Oke, pada topik dan kesempatan yang berbahagia ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang suatu hal yang sangat menarik, yakni Neuro 4 Bipolar Stroke Rehabilitation System. Next, dengan anggota pertama Rupaidah Siratul Ahiroh, kedua Ikadi Kelio Pratakusuma, tiga Maisa Adit Ayu Zahra Fauziah, empat Raymondus Ariel Abbas, dan lima Akbar Syafaat. Dan untuk siapa sebenarnya kami memberikan alat dan proyek ini? Yang pertama, berdasarkan usia kita bisa melihat riset secara langsung dari 1 sampai 4 orang di atas 25 tahun dia akan terkena risiko mengalami stroke di usia kurang dari 70 tahun dan puncaknya akan terjadi sekitar 40 sampai 65 tahun dengan mayoritas jenis kelamin laki-laki memiliki angka 53% probabilitas dan 52% kemungkinan untuk perempuan. Dan dari genetik keturunan kita bisa melihat riwayat keluarga meningkatkan risiko yang sangat tinggi dan signifikan terjadi polymorphism genetik RSI1 GLY972ARG dikaitkan dengan peningkatan risiko di Indonesia. Status ekonomi juga di sini memiliki peran yang sangat besar, yakni 90% kematian dan kesehatan akibat stroke terjadi di negara dengan penghasilan rendah dan menengah. Kemudian stroke sendiri itu menjadi penyebab kematian ketiga secara global dengan menyumbangkan 10,7% dari seluruh kematian di dunia. Hipertensi sebagai kontribusi utama yaitu penderita hipertensi memiliki resiko stroke hampir 3 kali lipat dibanding kondisi normal. Untuk faktor risiko sendiri ada 3. Yang pertama, metabolik dengan 66 hingga 70%, itu dengan tekanan darah tinggi, BMI tinggi, gula darah tinggi, dan kolesterol. Yang kedua ada perilaku dengan 30 hingga 38%, yaitu merokok, pola makan buruk, dan kurang aktivitas fisik. Yang terakhir dari faktor lingkungan, yaitu dengan 18 sampai 57% melalui polusi udara dan paparan tinggal. Prevalensi stroke tertinggi berada di Sub-Sahara Afrika, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Untuk Asia Tenggara sendiri menyumbang lebih dari 40% kematian stroke secara global. Situasi di Indonesia, yang pertama, total kasus nasional ada 444.795 kasus. Yang kedua, provinsi kasus terbanyak itu di Jawa Timur dengan 111.152. Yang kedua di Jawa Barat 70.458, dan yang ketiga ada Jawa Tengah dengan 58.075. Yang ketiga, insiden tertinggi per 100.000 penduduk yaitu di Kalimantan Timur dengan 273.667. Next. Stroke sendiri menjadi penyebab kematian nomor 1 di Indonesia dengan 21,12% dari total kematian nasional. Sifat kritis waktu penundaan setiap menit menyebabkan 1,9 juta sel mati, pedagang emas hanya sekitar 4,5 jam. Kasus kerusakan permanen yaitu neuron yang mati tidak berdefinisi menyebabkan kecacatan permanen tanpa rehabilitasi yang benar. Beban ekonomi Indonesia menghabiskan 5,2 triliun pada 2023 untuk penanganan stroke, yaitu penyebab katastrofik ketiga tertinggi. Untuk baik pertumbuhan global sejak 1990 hingga 2021, kasus baru meningkat 7% dan kematian naik hingga 44%. Untuk mortalitas tertinggi, Indonesia memiliki angka kematian stroke tertinggi di Asia Tenggara dengan 193,3 per 100.000 penduduk. Untuk kesenjangan infrastruktur, yang pertama hanya 2% rumah sakit kelas A yang memiliki fasilitas lengkap untuk stroke. Yang kedua, rasio dokter saraf 1 neurolog untuk 108.000 penduduk. Dan yang terakhir, hanya ada 56 tenaga neurolog intervensionis di seluruh Indonesia. Lalu ada solusi
Yang pertama ada definisi. Neurograph sendiri adalah sebuah ekosistem rehabilitasi mandiri berbasis sensor wearable yang terhubung ke aplikasi seluler, lalu berfokus untuk memfasilitasi pasien melakukan fisioterapi yang benar secara mandiri di rumah dengan pengawasan guru. Lalu selanjutnya ada teknologi dari Fitros sendiri. Yang pertama ada Azure Machine Learning, digunakan untuk melatih model klasifikasi gerakan dengan membandingkan data sensor pasien terhadap standar fisioterapi secara real time. Yang kedua ada Azure IoT Hub, itu untuk menghubungkan ribuan sensor perangkat pasien ke cloud secara aman. Lalu yang terakhir ada sensor wearable, perangkat keras untuk menangkap data gerakan motorik pasien. Lalu ada cara kerja sendiri. Yang pertama ada deteksi, sensor pada pasien menangkap data gerakan saat latihan. Lalu dianalisis menggunakan AI, algoritma memproses data dan memberikan koreksi langsung melalui suara jika gerakan salah. Lalu transmisi data dikirim secara lancar melalui Azure IoT Hub. Lalu ada laporan atau reporting. Laporan perkembangan dikirimkan secara otomatis kepada dokter atau keluarga untuk pemantauan dokter. Lalu perencanaan pengembangan dan saluran. Itu saluran distribusi ada dua, bekerja sama dengan rumah sakit dan klinik. Dan yang kedua, integrasi melalui aplikasi telemedicine. Terus target awal early adopters, pasien stroke usia produktif, pasien di daerah terpencil dan rumah sakit yang sudah mengadopsi layanan digital. Lalu unique value proposition. Solusi ini menawarkan the virtual terapis yang tersedia 24/7 atau 24 jam berada dengan video tutorial biasa neuropet menggunakan data sensor objektif untuk memastikan setiap gerakan pasien tepat sasaran sehingga mengurangi risiko sel otak mati sia-sia dan mempercepat masa pemulihan di luar rumah sakit. Lalu selanjutnya untuk dampak terhadap pasien dan negara. Pasien dengan disabilitas berat yang menjalani rutinitas rehabilitasi yang baik terbukti memiliki mortalitas 26% lebih rendah. Neuropat tidak hanya menurunkan angka kematian, tetapi juga mengurangi beban BPJS dan mengatasi ketimpangan rasa dokter melalui sistem monitoring jarak jauh. Lalu ada model bisnis dan target pelanggan. Yang pertama ada problem. Untuk top 3 problemnya, yang pertama akses rehabilitasi stroke terbatas, pasien tidak rutin latihan di rumah, latihan tanpa pengawasan sering salah gerakan. Lalu ada solution. Yang pertama ada wearable motion sensor, AI analisis gerakan fisioterapi, aplikasi mobile dengan monitoring dokter. Lalu unique value prop, AI virtual therapist untuk rehabilitasi stroke di rumah dengan panduan gerakan yang akurat. Unfair advantage, integrasi sensor plus AI plus telemedicine, dataset gerakan rehabilitasi medis, monitoring dokter jarak jauh. Lalu ada existing alternatif, fisioterapi rumah sakit, robot rehabilitasi medis, video atau aplikasi latihan umum. Untuk telemetri, jumlah pengguna aktif, kepatuhan latihan pasien, peningkatan fungsi motorik. Lalu ada high level concept, neuropet, Fitbit plus virtual fisioterapis untuk pasien stroke. Lalu untuk channelnya ada rumah sakit dan klinik dan telemedicine, aplikasi mobile. Untuk customer segmennya pasien stroke, keluarga pasien dan rumah sakit atau fisioterapi. Early adopter, pasien stroke usia produktif. Yang kedua, pasien yang tinggal jauh dari rumah sakit dan rumah sakit yang menggunakan telemedicine. Lalu ada post struktur. Yang pertama ada pengembangan AI, yang kedua produksi wearable, yang ketiga ada cloud infrastruktur. Lalu yang terakhir ada revenue stream. Yang pertama penjualan perangkat,
kedua subscription aplikasi, dan yang terakhir lisensi rumah sakit. Oke, dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pertama, stroke merupakan ancaman pertama kesehatan nomor 1 di Indonesia. Bahkan di sini dijelaskan dengan angka kematian lebih dari 350.000 orang per tahun. Dan kedua, terdapat kesenjangan besar antara jumlah pasien dengan fasilitas serta tenaga medis yang tersedia. Dan terakhir, di sini kami mencoba menghadirkan solusi baru berupa Neo 4 yang menjadi sebuah terobosan teknologi yang dapat membantu pasien yang terkena stroke, baik itu before atau after stroke, sehingga bisa mengurangi tingkat kematian yang terjadi dan kesehatan setelah rehabilitasi stroke melalui rehabilitasi berbasis AI yang terjangkau dan akurat, dan juga tadi bantuan atau panduan langsung dari dokter melewati IoT telemedicine. Mungkin sekian presentasi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.